Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Diva dari Akpro IMTK 2021. Sekarang bakal ngebahas soal kimia dasar mengenai materi stoikiometri. Jadi soal ini adalah salah satu soal di ujian tengah semester Kimdas tahun lalu, itu tahun 2020. Soalnya sebagai berikut. LPG dibakar menggunakan udara sebagai oksidator. Komposisi gas alam, yaitu LPG, terdiri dari propana 60% mol, butana 30% mol, dan pentana 10% mol. Dalam pembakaran, digunakan udara berlebih sebanyak 30% volume. Udara yang masuk dengan kondisi 100 derajat Celcius dan 1 atm. Komposisi udara adalah oksigen sebanyak 21% volume dan nitrogen 79% volume. Jika uap air yang dihasilkan dari pembakaran sebesar 1000 meter kubik dengan kondisi 450 Kelvin dan tekanan 2 atm, hitunglah A. Berapa kilogram LPG yang dibakar, berapa meter kubik udara yang dibutuhkan, dan bila karbon dioksida per kilogram LPG tidak boleh di atas 350%, apakah pembakaran ini lolos regulasi? Oke, mungkin teman-teman boleh coba dulu. Kalau mau dicoba, nanti di-pause dulu videonya, terus kita bisa koreksi bareng-bareng, karena jawabannya bakal gue bahas habis ini. Oke, kalau gitu langsung aja next. Nah, sebelum mulai jawab, kita breakdown dulu. Jadi 2 diketahui dan ditanya. Ini gue tulis semuanya. Diketahui itu ada propana, butana, metana. Ini kandungan dalam LPG. Ini masing-masing persennya mol. Terus udara berlebihnya 30% volume. Ini volume ya. Nah, udara ini kandungannya 21% oksigen, 79% nitrogen. Nah, uap airnya itu 1000 meter kubik, kondisi sekian. Yang ditanya ada 3, berapa kilogram LPG, meter kubik udara, sama lolos gak sih CO2 ini kalau dibakar. Oke, mungkin kita langsung bahas aja. Langkah pertama adalah untuk memudahkan kita bikin semacam alurnya ya. Jadi ini kan ditulis LPG. Jadi LPG ini dibakar, maka ini adalah burner. Terjadi reaksi pembakaran, oke? Tadi LPG dibilang ada propana. Propana itu C3H8, kandungannya 60%. Terus ada butana C4H10, itu 30%. Dan yang terakhir ada pentana C5H12, itu 10%. Oke, sementara untuk udara, ini udara, dia memiliki kandungan oksigen itu 21%, dan nitrogen itu 79%. Oke, karena kan ini LPG-nya masuk, terus dia dibantu dengan udara. Tapi ada kondisinya. Kondisinya itu, ini 100 derajat Celcius dan 1 atm. Oke, kemudian reaksi pembakaran ini pasti menghasilkan yang namanya CO2, dan tadi dia dibilang ada uap air, yaitu H2O. Nah, H2O ini sebanyak 1000 meter kubik. Kondisinya adalah 450 Kelvin dan 2 atm. Oke, kita udah dapet nih kerangkanya. Artinya kita udah bisa mulai lebih mudah untuk mengerjakannya. Tapi sebelum masuk ke penyelesaian, kita harus asumsikan dulu ini apa. Makanya kita harus tulis asumsi. Ini adalah panduan kita untuk mengerjakan. Nah, karena dia nggak bilang, maka kita mengasumsikan bahwa yang pertama, reaksi ini merupakan reaksi pembakaran secara sempurna. Makanya dihasilkan CO2, ya kan? Yang kedua adalah gas ini merupakan gas ideal. Oke, jadi gas kayak H2O gitu ya, uap airnya itu adalah gas ideal. Oke, karena kita udah mengasumsikan 2 nih, kita langsung masuk aja ke asumsi yang pertama, oke? Jadi ini penyelesaian dari asumsi pertama. Asumsi pertama bilang kalau ini merupakan pembakaran sempurna. Ya udah, ini kita breakdown ke reaksi pembakaran. Yang pertama ya, C3H8 kalau dibakar kan plus O2. Dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini kita setarakan. Jadi ini 3, terus di sini 4, di sini 5.
Oke, terus sekarang berikutnya apa? Nah, kalau reaksi stoichiometry itu kan dia pasti menggunakan mol gitu. Sementara di sini diketahui bahwa persentase ini adalah persentase mol. Makanya kita langsung ubah ke sini. Nah, 60% bisa kita ubah jadi 0,6. 0,6 X. Oke, dengan notes bahwa X ini adalah mol dari LPG. Oke, jadi ini kita tulis lagi. Ini 0,6X dari 60%. Nah, karena ini stoichiometry, otomatis molnya adalah mengikuti perbandingan koefisiennya. Karena ini perbandingan 1, ini perbandingan koefisiennya 5, maaf. Karena ini koefisiennya 1, koefisien 5, maka 0,6 kita kali 5. Jadi ini 3X. Begitupun seterusnya, ini artinya 1,8X, dan ini 2,4X. Oke, ini yang pertama. Yang kedua ada C4 H10. Oke, kita tulis yang sama. O2 menjadi CO2 dan H2O. C4 maka ini 4, kemudian di sini 5, kemudian di sini 13/2. Oke, C4H10 30%, maka 0,3X. 0,3X dikali 13 bagi 2, maka 1,95X. Di sini 1,2X, di sini 1,5X. Yang terakhir ada C5H12 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Maka di sini adalah 5, di sini 6, dan di sini 8 ya. Artinya ini 0,1X, 0,8X, 0,5X, dan 0,6X. Nah, ini semua kan kalau di total gitu ya. Kalau di total, ini kita total ya. Garisnya agak melenceng ya, udah maaf. Oke. Kita total, maka ini akan menghasilkan X, ya kan? X. Nah, X ini yang kita cari. Berapa mol LPG-nya. Untuk sebelum lanjut, kita harus cari juga yang namanya MR. Karena mol itu kan massa dibagi MR. Sementara yang ditanyakan adalah masanya. Maka kita harus cari MR-nya. Nah, gimana caranya? Kita breakdown satu-satu. MR C3H8 itu artinya 3 kali 12, 36. Tambah 8, artinya 44. Kalau MR C4H10 itu 48 tambah 10, 58. Terus untuk MR C5H12 ada 60 tambah 12, maka 72. Oke, nah ini nggak langsung ditotalin, tapi untuk MR totalnya, ini harus dikalikan dengan persentase mol ini. Maka bisa ditulis kalau C3H8 artinya 0,6 kali 44 tambah C4H10 0,3 kali 58 ditambah 0,1 kali 72. Maka dapat 0,5 kali 44, 26,4 tambah 17,4 tambah 7,2. Dan hasil MR total adalah 51 gram per mol. Oke. Ini sudah dapat persamaannya, kita juga sudah dapat MR-nya. Nah, ini belum selesai nih, karena masih ada asumsi kedua, yaitu asumsi gas ideal. Maka kita next ke asumsi nomor 2. Nomor 2 adalah gas ideal. Oke, gas ideal di sini kan produknya adalah H2O. Oke, H2O ini uap air pada kondisi 450 Kelvin dan 2 atm. Nah, rumus gas ideal ini kan PV sama dengan nRT. Maka untuk mengetahui N mol H2O, rumusnya adalah PV per RT. Oke, yaudah kita breakdown aja. P ini 2 atm. P-nya 2 atm. Terus volumenya, volumenya di sini dibilang bahwa tadi hasilnya adalah 1000 meter kubik. Oke. Artinya 1000 meter kubik. Nah, perlu diingat bahwa di rumus ini yang berlaku adalah liter. Makanya ini kita harus konversikan ya. Jadi 1000 kali 10 pangkat 3 biar jadi liter. Nah, untuk R-nya ini tetapan 0,082
Dan T-nya dalam Kelvin, udah dalam Kelvin 450. Jadi kita bisa hitung hasilnya adalah 54.200,54 mol. Oke, ini belum selesai karena kita lihat lagi di sini tadi di reaksi ini dia kan menghasilkan H2O ya kan, 2,4, 1,5, 0,6. Ini kalau di total ada berapa? Ada 4,5 X. Jadi belum selesai nih. Yaudah artinya NH2O itu adalah 4,5 X. Nah, 4,5 X itu setara dengan ini. Setara dengan 54.200,54 mol. Ya sudah, artinya setelah kita bagi ya, kita dapatkan X-nya adalah 12.044,56 mol. Nah, nilai ini, nilai 12 sekian ini adalah yang kita cari kan, mol LPG-nya. Nah, maka karena kita udah ketemu nih mol LPG-nya, kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu massa LPG yang dibakar. Massa itu kan rumusnya massa ya, massa sama dengan mol dikali mR. Molnya adalah ini, 12.044,56 dikali mR ya. mR totalnya tadi kita cari, yaitu 51 gram per mol. Maka dikali 51. Hasilnya adalah 614.270,8 gram. Tapi perlu diingat bahwa permintaan soal dalam bentuk kilogram. Makanya kita ubah ke kilogram yang menjadi 614, ini kita bulatin aja ya, 3 kilogram. Oke, maka kita dapat yang pertama ini diwarnain biar gampang. Oke. Ini jawaban yang A. Nah, untuk jawaban yang B itu dia bilang berapa volume udaranya. Oke, ini jawaban yang B. Volume udara dalam meter kubik. Nah, volume udara yang digunakan dalam pembakaran adalah ini, O2 ya. O2 ini totalnya ada 3,95,8. Ini kalau di total dia menjadi 5,75 X. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Artinya volume udara ini adalah O2. Maka NO2 berdasarkan persamaan tadi adalah 5,75 X. X-nya tadi kita udah ketemu ya, artinya 5,75 dikali X-nya adalah 12.044,56. Hasilnya adalah 69.256,25 mol. Nah, tapi dibilang bahwa ada berlebih sebanyak 30%. Nah, berarti kalau berlebih 30%, udaranya naik kan, naik 30%. Jadi, dia naik 130%. Sementara, O2 di udara itu hanya 21%. Dengan persentasenya 21%. Nah, dari sini kita bisa dapat perbandingan ini. Maka NO2 sama dengan 130 per 21 dikali mol yang didapat ini. Dikali 69.256,25. Maka didapatlah 428,729 mol. Oke, tapi di sini belum selesai karena yang ditanya adalah volume. Maka volume kita pakai persamaan gas ideal lagi. PV sama dengan nRT. Maka volume sama dengan nRT per P. Oke, maka volume adalah N-nya 428,729 kali R. R-nya ini tadi dalam 100 derajat Celcius. R itu tetapan, jadi 0,082. Nah, T ini baru suhu.
Tadi suhunya 100 derajat Celcius, maka kita konversi ke Kelvin, jadi tambah 273 jadi 373. Oke. Nah, tapi dalam tekanan 1 atm, berarti dibagi 1. Nanti diperoleh hasilnya adalah 13 juta 13 10 dalam desimeter kubik, karena kan dalam liter ya. Karena dia minta dalam meter kubik, yaudah kita buletin aja. Jadi 13 113,1 maaf 3,1 meter kubik. Oke, ini jawaban yang B. Nah, untuk yang C, kita balik dulu ke soalnya ya. Yang C, bila CO2 per kilogram LPG tidak boleh di atas 350%, apakah pembakaran lolos? Kita lihat CO2 nih. Kalau di total dia jadi 3,5 ya. 3,5x. Oke, kita masukkan. Ini yang jawaban C. N CO2 adalah 3,5x. Berarti 3,5 dikali 12,044,56. Dan hasilnya adalah 2155,96 mol. Oke, maka tadi ditanya massa karena per kilogram. Kita samakan mol kali mr. Maka 42155,96 dikali mr. Mr-nya CO2 adalah C itu 12 tambah O2 36 tambah 12 maka 44. 32 tambah 12 ya salah. Karena 16. Oke. Maka masanya adalah 1.454.862. Tapi ini dalam gram. Dia tadi bilang per kilogram, maka ini udah kita naikin aja jadi 1854,86 kilogram. Di sini kita cari persen CO2-nya. Artinya si massa CO2 bagi massa LPG-nya. Karena tadi diminta per kilogram LPG. LPG berapa? 604,3. Udah, artinya 614,3 dikali 100%. Oke, ini jawabannya adalah 301,95%. Ini nilainya kurang ya, kurang dari 350%. Maka dia lolos. Lolos regulasi dari pemerintah. Oke, sekian pembahasan soal nomor 1 UTS Kimdas. Semoga dapat membantu dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.